Selamat malam Sobat Kayu, selamat siang dan selamat sore bagi yang menonton ya Bung ya. Iya, bagi yang menonton. Sebelum itu di detik ini Arsenal masih kalah Bung. Dari MU. Piala FA MU. ya? Iya, King MU. Karena Lord Anthony main Bung. Oh main? Aku nggak tahu sih. Bruno sih yang nyetak Bruno, gol. iya. Tapi sebelum itu ada berita yang cukup menggemparkan dunia Bung. Apa itu Bung? Itu yang di Los Angeles kebakaran. Oh, kebakaran. Kebakaran yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat ya, si jago seperti merah. neraka ya. Katanya Yang dianggap apa Bung? Gara-gara itu kesombongan Donald Trump. Dianggap balak dari Gaza ya. Dari Gaza. Yang pasti pelajarannya tidak boleh sombong. Iya. Boleh sombong. Kita juga akan membahas entah kesombongan atau tidak ya. Yang arahnya mungkin ke sana ya. Iya. Tentang channel YouTube Misha Al-Fatih. Channel YouTube apa itu Bung? Itu channel YouTube kalangan Salafi. Kenapa kok kalangan Salafi? Karena sering menjustifikasi YouTube-nya Ustadz Pras apa ya? Enggak tahu ya. Yang pasti panutannya itu panutannya Ustadz Pras. Iya. Oh gitu. Jelas. Yang intinya dia membahas tentang hukum meminum air kaki ibu. Oh, gimana? Pasti tidak boleh itu. Jelas. jelas. Jadi itu tidak boleh. Bahkan Ustadz Firanda itu ditampilkan juga. Itu termasuk syirik kecil. Syirik. Waduh. Syirik sekalipun kecil tapi masuk ke syirik gitu. Termasuk syirik bukan kalau meminum air bekas mencuci kaki ibu supaya rezekinya lancar. Ini syirik kecil. Nggak boleh, nggak ada dalilnya. Ya. Mencium air bekas air cuci kaki ibu memperlancar rezeki, nggak boleh. Terlalu gulu ya. Gulu. Tapi memang literatur budaya ini memang sudah entah ya apa yang lain sama sepertiku. Tapi itu hal yang sangat biasa terjadi di lingkunganku itu. Oh ya, sama juga di lingkungan saya. Artinya dalam kondisi apa kita bertabarukan untuk mencuci air kaki ibu. Dan bukan cuma itu Bung, minta maaf. Iya. Minta maaf ya. Artinya prosesi itu tidak moro-moro langsung dicuci kakinya, enggak. Ada prosesi ritual yang sangat dramatis banget. Gimana minta maaf dulu. Syahadat, istighfar. Dan pasti itu Bung, pasti. Entah yang pernah aku lakukan, ibu pasti nangis. Kalau melakukan itu iya, ketika aku mencuci kakinya, biasanya aku ketika berangkat mondok, itu buat sangu lah. Ya. Buat sangu di perjalanan dan di pondok, itu pasti nangis ibu. Keterharunya gitu. Iya. Karena kita minta maaf dan semacamnya. Tapi sebenarnya gimana Bung? Karena di media online juga tidak ada Bung dari kalangan NU yang bahas itu Bung. Oh gitu. Hukumnya meminum cucian kaki ibu. Oh gitu. Gimana Bung? Gini. Saya lanjutkan tadi ya Bung ya. Di media siapa itu? Misha Al-Fatih itu kan mengutip siapa itu? Habib Bahar yang mengatakan bahwa kalau habaib ini dari habaib, kamu tabarukan sama habaib, saya ini tidak ada berkahnya gitu ya. Tapi kalau ke kaki ibumu kamu basuh kemudian kamu minum, nah itu insya Allah dapat menyembuhkan penyakit atau mendatangkan rezeki atau gimana ya, saya nggak tahu, nanti saya tampilkan itu. Beb, emang benar minum bekas Habib dijamin jauh dari penyakit? Ke atas apa? Mau sakit-sakit aja. Kecuali kalau ente minum bekas air kaki ibu ente tuh ente cuci, ente minum insya Allah terhindar dari penyakit-penyakit. Kalau anak mah gak ada berkah-berkahnya nah. Dan kemudian itu dibenturkan dengan perkataannya Buya Yahya. Ya kan, yang kebetulan juga membahas itu. Dan itu sebenarnya potongan video juga. Tapi dari potongan video itu sudah bisa dipastikan sih arahnya Buya Yahya sudah memang tidak memperbolehkan. Tidak tahu dari mana itu cerita itu. Dari Bahar bin Smith. Tidak ada pendidikan semacam itu. Nggak ada ya? Mencium kakinya ibunda dicuci lalu airnya diminum. Tapi kalau ngomong kenceng, mentak-mentak sama ibunya, bohongnya bener tuh orang.
Kelembutan dengan ibunda. Kalaupun Anda tidak pernah mencium kakinya, Anda cukup mencium tangannya dan kendingnya atau pipinya. Setelah itu Anda berakhlak yang lembut. Mencium bekas cucian air, tidak. Kotor itu. Kotor. Bukan kaki ibu Anda yang kotor, tapi kaki ibu Anda meminjak sesuatu yang kotor di bawah. Kalau kaki ibunda kita adalah itulah telapak kaki itu yang di situ ada sorga. Tapi ini ada suatu ketika ada seorang membuat tulisan buku tentang berbakti pada orang tua. Di ujungnya adalah dianjurkan agar mencium beberapa waktu dalam sebulan berapa kali atau setiap hari apa, mencuci kaki ibundanya lalu dicium airnya, diminum airnya. Tidak, bukan itu. Bukan itu ya. Jadi jelas pembantahan dari Buya Yahya dari ajaran Bahar bin Smith tadi, teman-teman. Itu kotor, penyakit, dan tidak diperkenankan semacam itu. Cuman yang kritik bagiku kepada media salafi, ya kalau saya amati ya Bung ya, dari media salafi ini kebanyakan bukan mengedepankan literasi, melainkan mengedepankan comotisasi. Mesti comot-comot, framingisasi, di framing ke kanan ke kiri, seakan-akan antara Buya Yahya dan siapa Bahar bin Smith berdialog. Iya, Padahal benar, saling menfitnah ya. Dan adu domba itu tidak boleh. Ya itu, apalagi seharusnya dia paham itu gitu loh. Oh, itu dosa itu dari Nabi itu. Oh ya, apa gara-gara kurangnya literasi dan kurangnya pendidikan agama dari manhaj yang disebut itu. Dan juga Bung, pasti dalilnya adalah tidak dilakukan oleh Rasulullah. Oh iya. Apa masa sejauh kan kamu getol nih mempelajari salafi itu. Apakah memang salafi itu apapun yang tidak tahu tidak semua hal yang tidak dilakukan Nabi itu tidak boleh dilakukan? Mereka itu bagiannya cuma dua, dunia sama agama. Pokoknya kalau sudah berkaitan dengan agama tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tak bisa, harus dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau dunia tidak perlu nunggu Nabi gitu. Dan itu pembagian yang sebenarnya sangat salah dipahami dan bisa ditonton di video kita tentang bid'ah itu Bung ya. Tentang bid'ah kita itu, yang kita buat itu. Oke, kembali lagi ke pembahasan hukum meminum bekas basuhan kaki ibu ya. Nah, untuk menghukumi ini teman-teman, kita harus lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, meminum bekas basuhan kaki ibu itu dari sudut pandang airnya. Ini yang pertama, iya kan? Kemudian yang kedua dari sudut pandang tradisinya. Oke. Dari airnya, bahkan Buya Yahya, siapapun saja pasti paham soal ini. Dan yang membuat itu saya nggak tahu ya paham atau tidak. Kalau ngaji memang ngaji fikih ya, tentang air. Tentang air ya, Air itu bisa diminum kan yang penting suci. Itu ya, kan? Benar. Oke, saya buka dalam Fathul Qorib. Ini saya ajarin deh. Fathul Qorib lagi. Fathul Qorib depan lagi. Anwaul Miyah itu. Gimana kalau takrib aja? Iya. Air itu ada 4 teman-teman. Ada yang suci mensucikan dan tidak makruh digunakan. Dan itu yang dikatakan dengan air mutlak. Ya kan? Dan yang diajarkan kepada saya dari Abah ya Bung ya. Ketika mau lomba atau mau berangkat ke pondok itu Bung. Itu mesti membasuh kaki ibu ketika ibu itu sudah suci dari hadas. Artinya kalau aku biasanya Bung, ketika sudah wudhu, artinya sudah ada di musola. Iya. Sudah bersih. Sudah gitu. bersih. Siap untuk sholat lah. Siap untuk sholat. Dan itu dibersihkan gitu. Dibersihkan walaupun sudah bersih gitu ya. Kemudian dibersihkan dulu baru dicuci lagi kalau aku Bung. Dibersihkan dulu habis itu dicuci lagi. Apalagi digitukan ya. Dan itu kan sudah tergolong dari al-ma'u mutahhirun. At-tahhir al-mutahhir gitu kan ya. At-tahhir al-mutahhiru. Yang suci mensucikan, yang tidak makruh lagi kan. Tidak makruh digunakan. Kemudian yang kedua ada air yang suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Yaitu air musyammas. Tentunya hukum basuhan ini tidak bisa dimasukkan ke sana karena itu terik matahari gitu. Kecuali dipanggang panggang di matahari maksudnya. Atau syadidus sukhunah wal burudah kan. Masuk ke sana. Oke, sangat panas dan sangat dingin. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Kopi misalnya. Itulah yang disebut, ada 2 di sana kan di Fathul. Ada namanya air mustakmal, air yang sudah digunakan. Ingat suci itu ya. Bersih suci atau menghilangkan najis. Ya kan? Suci. Iya, maksudnya
air mustakmal itu yang sudah digunakan bersesuci kan. Dan itu suci. Dan itu suci. Dan bisa diminum, harusnya gitu dari sudut pandang fikih air ini loh. Iya kan? Iya. Dari sudut pandang fikih air seandainya gitu ya. punya hadas lah gitu lah ya. Atau yang kedua, air namanya air mutaghayyir, air yang berubah karena tercampuri sesuatu yang suci. Nah ini tetap suci hukumnya walaupun berubah. Ya. Dan sah untuk diminum. Ya. Boleh untuk diminum. Harusnya secara fikih air ini. Iya. Gak usah ribet-ribet ini. Fikih air ini harusnya sudah selesai. Kemudian yang keempat, air mutanajis, air yang terkena najis. Oke, konteksnya itu adalah kurang dari 2 kullah. Tapi tahu nggak teman-teman, ada pembahasan dalam fikih gusalatun najas. Air bekas basuhan najis. Air bekas basuhan najis itu tidak najis. Itu tidak najis. Bisa dihukumi suci kalau memenuhi syarat kan. Setelah sucinya tempat yang dibasuh, tidak bertambah, sudah berpisah. Dan seterusnya gitu ya. Tidak bertambah wazannya ila akhirihi kayak gitu. Berarti secara fikih air itu tidak ada masalah. Fikih muqaddimah. Itu di bab fikih manapun itu berada di pertama. Iya. Pasti pembahasan pertama. Jadi kalau dia bahasakan secara agama, apalagi secara ilmiah tadi itu kan kalau di videonya itu kan ini sudah tidak dibenarkan. Jadi keyakinan ini teman-teman adalah keyakinan yang batil. Secara syar'i tidak dibenarkan dan secara ilmiah pun juga tidak dibenarkan. Secara agama ini kok agama air, yang mana itu kan? Fikih air kok padahal begitu. Kita diajarkan pertama ya bab toharo ya gitu. Itu sudah tidak masuk dari sana. Itu ya Bung ya. Ya itu yang pertama ya. Ya kemudian dari segi tradisi. Nah dari segi tradisi ini oke, kita katakan memang itu tidak ada di masa Nabi, tidak ada di masa sahabat, tidak saya temukan ya. Nah, masih benar, belum benar. saya temukan di masa ulama salaf, ulama kholaf bahkan. Saya diajarkan itu oleh ayah saya. Ya. Tapi kemudian pertanyaan dasarnya apakah sesuatu yang tidak dilakukan oleh siapapun pendahulunya itu tidak boleh dilakukan? Apakah tidak boleh dilakukan? Ini kan tentu tidak kan. Tentu tidak. Jawabannya ini kembali ke soal bid'ah dan atau tidak. Tapi ini yang paling penting, saya jelaskan secara metodologis karena dia tidak menjelaskan apapun secara metodologis tentang hukum ini. Hanya comotisasi. Karena menganggap ini enggak pernah ada. Oh gitu ya. Makanya pemikirannya Salafi itu tidak berkembang, Bung. Gara-gara menganggap banyak hal tidak ada. Oh gitu ya. Udah gitu ya. Ya selesai gitu. Ini saya jelaskan secara metodologis. Kita kan tahu kalau tidak ada dalam Al-Quran kembali ke hadis. Kalau tidak ada di dalam hadis kembali ke ijma. Kalau tidak ada di dalam ijma maka kembali ke qiyas. Kalau tidak ada dalam qiyas ya di dalam kutubul ulama. Saya menemukan ini di dalam qiyas. Oh, pakai metodologi qiyas. Pakai metodologi qiyas. Gimana? Oke. Qiyasnya. Gini saya ingin katakan di dalam bab qiyas itu ada yang dinamakan teman-teman qiyasul aksi. Mengkiaskan hukum yang tidak disebutkan dengan hukum yang disebutkan berdasarkan kebalikannya. Berdasarkan kebalikannya. Oke, misalnya dalam ayat ini kan saya ambil ya ayat-ayat tentang birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satunya banyak sekali. Salah satunya adalah surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 23 sampai 25. Ini sebenarnya seterusnya ya. Panjang ini. Di sana bunyinya begini. Yang pertama ini ayatnya sangat keren sekali. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah memerintah, Tuhanmu memerintah untuk agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Jelas. Setelah itu apa perintah Allah? Wabil walidaini ihsana. Harus bayangkan. baik ya. Setelah Allah memerintah kepada menyembah kepada dirinya, kemudian menyandingkan langsung kepada orang tua. Gitu ya. Kemudian apa yang disebut dengan wabil walidaini ihsana setelahnya ini namanya bayan ittisali. Setelahnya langsung dijelaskan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Kalau misalnya dari salah satu dari dua orang tua itu atau dua-duanya sudah sampai pada usia yang tua renta sudah tua, maka fala takul lahuma uffin. Tak bentar. Jangan akecet Bung, jangan akecet. Iya, jangan itu akecet. Biar mudah dipaham aja. Akecet mungkin gak paham itu. Jangan begitu. Walatan harhuma. Jangan sampai kamu membentak.
atau melakukan perbuatan yang menyakiti kedua orang tuamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakanlah perkataan yang baik kepada kedua orang tuamu. Yang seterusnya, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan turunkanlah sayap kerendahan. Dan itu bentuk dari kasih sayang. Artinya ya ini sebenarnya bahasanya majas isti'arah kalau dalam tafsir ya. Artinya harus menghormati dan bukan cuma di sana. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, doakan yang baik. Sebegitu dahsyatnya ya. Pertanyaannya sekarang, Bu. Dikiaskan di ayat mana tuh, Bung? Kalau ikut manhaj salafi, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an ini aja. Kalau ngambilin gelas kan ngambil air misalnya gini. Wala takul lahuma uffin gitu kan. Enggak boleh kecet. Kalau mukul boleh. Ini kan repot. Ya kan, itu kan. Nah, gini, apa yang maksud saya dari qiyasul aksi tadi? Dalam tafsir apapun dan bahkan tanya sudah kepada ustadz-ustadz salafi, dalam ayat fala takul lahuma uffin, jangan kamu berkata lah ya bahasa Indonesianya kepada kedua orang tua. Dengan lafadz itu juga menunjukkan kepada seluruh perkataan atau perbuatan yang tidak baik. Jangan sampai dilakukan kepada kedua orang tua. Kepada sesuatu yang buruk kamu mengkiaskan. Tapi kepada sesuatu yang baik kok enggak dikiaskan? Enggak dikiaskan juga. Artinya harusnya kalau enggak boleh, mukul juga enggak boleh. Semua enggak boleh. Itu sepakat mereka. Sepakat. Yang buruk-buruk dikiaskan. Kok yang baik ini enggak dikiaskan? Itu pertanyaan juga sih. Iya. Mereka kan bilangnya yang pokoknya sesuai diajarkan Rasulullah saja. Kenapa kok yang buruk kamu dikiaskan, kok di dalam yang baik tidak dikiaskan? Itu pertanyaan metodologis, jawab ya dengan secara metodologis. Benar. Dijawab. Kalau ya repot kita kalau beliau sih yang channel itu tidak mungkin jawab, Bung. Pasti pras ya. Pasti pras nanti ini yang forward ke sana katanya. juga kalau tidak punya channel kepada guru-gurunya, cuma nyopot-nyomot. Kalau pras kan punya. Enggak apa-apa, kita bagus kalau bisa jawab itu. Iya bagus. Dan apa yang saya katakan ini bukan hasil pikiran saya, ini hasil pikiran metodologis dan dibenarkan oleh para ahli tafsir. Tapi para ahli tafsir tidak mengatakan ini qiyasul aksi. Para ahli tafsir mengatakan bahwa ihsan itu syamilun likulli qaulin au fi'lin, semuanya yang mengandung ihsan. Iya. Mencakup kepada seluruh ihsan. Bayangkan itu qiyas aulawi. Herannya itu gini, Bung. Repotnya ya. Kalau kita mencuci kaki orang tua sampai orang tua nangis, kita mengakui dosa kepada orang tua, itu tidak dianggap baik oleh mereka, Bu. Karena tidak diajarkan Nabi. Itu kan aneh ya. Aneh. Di saat memukul itu dilarang, itu tidak diajarkan Nabi tapi mereka tetap mengkiaskan. Ya. Itu kan tidak ada qiyasul aksinya gitu ya kan. Dipertanyakanlah tentang metodologinya itu ya. Dan kemudian kalau itu dianggap gulu itu teman-teman, saya ulangi lagi, gulu itu adalah sampai taraf menjadikan dia Tuhan. Pernah kita jelaskan Sudah pernah kita jelaskan. Bahwa maksud gulu itu sampai sangat berlebihan. Padahal apa yang kita lakukan, saya sendiri lakukan, tidak pas menyembah kaki ibu saya. Itu dalam rangka agar Tuhan ridho lewat ibu saya. Tahu nggak ada hadis ridhol walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini? Itu nggak tahu ya, kalau nggak tahu repot ya. Repot. Dan kalau misalnya ibu itu tidak bisa dijadikan wasilah, tidak bisa dijadikan sebab. Allah sendiri yang menjadikan itu sebab. Para ahli tafsir mengatakan kedua orang tua ini as-sababul mubashir, as-sababul dhahir fi ijadi hadhil hayat. Adalah sebab yang berlangsung, sebab yang dohir untuk mengadakan kita. Ya. Allah musabibnya yang membuat sebab. Yang dijadikan sebabnya adalah orang tua kita. Artinya Allah perantara juga kan. Menjadikan orang tua sebagai perantara adanya kita. Masa kita mau nolak? Kita mau ke Allah lewat Allah yang ciptakan nih. Ciptakan kita lewat orang tua, kemudian kita mau lewat orang tua, tidak boleh kan, aneh kan. Nah, dan itu sirnya, Bung. Sirnya atau rahasianya kenapa kok wabil walidaini ihsanan disebutkan setelah
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Kalau kamu mau mendapatkan ridhonya Allah, nih ada orang tua gitu. Caranya wala taqul lahum uffin. Ya ila akhirih. Dan macam-macamnya. Salah satunya adat mencuci kaki orang tua. Dan ini juga terang benderang ya Bung ya. Kamu teman-teman salafi pernah dengar dak kaidah fikih ini? Tanya saja sama ke ustadznya. Bahwa dalam Islam itu al-Islam baina sabat wal muruna. muruna. Oke, birrul walidain ini sabat tetap. Iya Ya, wajib ini. Ya, itu universal. Universal. Tapi kaifiyahnya, caranya bagaimana itu bisa berkembang. Muruna Sesuai dengan terserah. adat. Yang pasti syirik itu tidak boleh. Yang Kita pasti sepakat. syirik tidak boleh. Kita sepakat. Syirik itu menyekutukan Tuhan. Ini bukan menyekutukan Tuhan. Ini kita mau ke Tuhan. Gitu. Itu repotnya ya. Ay, Masya Allah, nggak tahu lah kawan-kawan yang punya otak ya. Harusnya yang punya otak itu secara terang benderang bisa menerima alasan-alasan yang kita sampaikan. Itu. Ini sudah masuk ke kias pelajaran paling ribet. Tapi bagaimana kita menyajikan dengan penuh tanda tawa ya. Atau tadi Rafiki Air. Yang paling ini muda itu. Ustadz Mahat Ali bangga. Oke. Gitulah Bung ya. Ada lagi mungkin Bung yang ingin disampaikan. Sudah. Yang pasti kepada Mas Sapan, tidak tahu namanya, tidak menyebutkan namanya. Yang pasti channel Al-Fatih itu banyak belajar. Iya. Jangan suka kayak gitu ngadu domba. Itu tidak boleh loh oleh Nabi. Dan boleh. kebanyakan begitu media-media mereka Bung. Comot-comot framing. Bukan hanya itu Bung, bukan hanya itu. Antara madhab ke madhab itu. Campur aduan. Kata ini tidak boleh. Kemudian di kasus lain, oh boleh, ya udah aku ikut. Tentang Buya Yahya kami menghormati apa yang dikatakan oleh Buya Yahya. Dan kami memaparkan ini sebagai bentuk kekayaan dari khazanah Islam. Kita biasa berbeda pendapat. Iya. Tidak berarti ketika kita tidak sama dengan Buya Yahya kita menentang kepada Buya. Enggak kayak gitu. Bukan lantas ketika kita sama kebetulan sama dengan Habib Bahar kemudian kita dikatakan muhibbin. Ya enggak gitu. Imam Syafi'i dengan Imam Malik dan Abu Hanifah banyak bedanya. Padahal murid dan guru ya. Biasa aja, santai aja. Gitu Slow boy. Slow. Mungkin itu ya yang dapat kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.